Shalom, family dan kerabat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkumpul bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita, dan semua acara prosesi pemakaman sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur akan anugerah-Mu dalam hidup keluarga kami, dalam hidup Koko selagi dia masih ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami bersyukur untuk dukungan, semangat, dan rasa empati yang sudah ditunjukkan oleh saudara-saudara kami, oleh kerabat kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, yang memberikan kepada kami kekuatan saat menjalani masa-masa berduka itu. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini juga Tuhan sudah memimpin Imi dan Grace dari Amerika bisa datang ke Denpasar. Kami mengucap syukur Tuhan yang sudah memimpin dalam perjalanan. Kami bersyukur juga karena hari ini juga Kauten berulang tahun. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Tuhan akan pimpin Kauten dengan kekuatan dari Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpinlah persekutuan kami, pengucapan syukur kami pada sore hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita adalah di dalam Tuhan. Hidup yang berbahagia di dalam Tuhan, baik hidup maupun mati. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu itu di Pulau Patmos, ya. Dia dibuang di Pulau Patmos di masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Jadi di Pulau Patmos Rasul Yohanes dipaksa bekerja di pertambangan batu bara. Ini petanya Pulau Patmos. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos, Rasul Yohanes pernah dianiaya, digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Namun karena Tuhan masih ingin memakai Rasul Yohanes, keajaiban terjadi sehingga dia tetap hidup sekalipun digoreng dalam minyak panas. Ya. Di Pulau Patmos Yohanes menjalani kerja paksa di tambang batu bara. Jadi saat menjalani hukuman di Pulau Patmos inilah, pembuangan di Pulau Patmos inilah, Yohanes mendapatkan penglihatan dan pewahyuan yang kemudian Tuhan suruh tulis, dan itulah kitab Wahyu yang kita miliki sekarang ini, ya, menjadi kitab terakhir dalam Alkitab kita. Kemudian setelah menjalani masa pembuangan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes dibebaskan dan dia menjadi uskup di Edesa. Sekarang ini bagian dari wilayah Turki, ya. Yohanes adalah satu-satunya rasul murid Yesus yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Ini adalah gambar makamnya. Wahyu 14 ayat 13 dituliskan demikian, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who from now on die in the Lord. Yes, says the Spirit, they will rest from their labors, for their deeds follow them. Latar belakang penulisan kitab Wahyu adalah penganiayaan umat Tuhan di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Setahun sekali diadakan perayaan Pax Romana, artinya damailah Romawi. Jadi untuk penyatuan kekaisaran yang luas itu, Kaisar Romawi melakukan pendewaan diri.
Ya, setahun sekali rakyat harus bersumpah setia membakar kemenyan di hadapan patung kaisar yang ditempatkan di berbagai rumah ibadah, apapun agamanya, ditempatkan patung kaisar. Dan rakyat harus menyatakan sumpah setia dan menyatakan bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Caesar is Lord. Ini adalah gambarnya Kaisar Domitianus. Tapi banyak umat Tuhan lebih memilih mati martir daripada harus mengingkari iman mereka. Bagi mereka kematian itu suatu hal yang pasti, suatu kenyataan hidup. Hanya masalah waktu saja siapa yang duluan dipanggil, siapa yang menyusul. Jadi mereka dengan kekuatan dari Tuhan mempertahankan iman mereka daripada harus mengingkari iman mereka. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan di masa itu. Apapun yang mereka lakukan tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Pekerjaan mereka menyertai mereka. Kesetiaan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara sekalian, kematian itu memisahkan dan menyedihkan. Walaupun akal sudah tahu, ya, orang yang kita kasih itu sudah bersama dengan Bapa. Tapi hati tidak bisa dipungkiri, tetap rindu. Ya, banyak kebersamaan, banyak kenangan yang masih terasa di setiap sudut rumah atau di tempat-tempat di mana kita biasanya pergi bersama dengan orang yang kita kasihi ini. Ya, tempat tidurnya sekarang kosong. Gelas favoritnya sekarang gak ada lagi di meja, gak ada yang pakai. Saat kita masak makanan kesukaannya, tidak terasa air mata bisa berlinang. Saat kita pulang ke rumah, dia tidak ada lagi di kursi favoritnya. Tidak ada lagi senyuman, tidak ada lagi pelukan yang selalu menyambut dan menghangatkan kita. Tidak ada lagi video call yang menanyakan kabarnya bagaimana. Tidak ada lagi ayat-ayat Alkitab yang setiap pagi dikirimkan oleh Koko. Tidak ada lagi foto-foto nature yang begitu indah yang ia posting di Facebook maupun di Instagram. Kita butuh waktu untuk berbagi kenangan ini, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengapakah firman Tuhan mengatakan orang yang mati dalam Tuhan disebut orang yang berbahagia? Pertama, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah, dari pengorbanan, dari perjuangan. Hidup itu memang perjuangan. Jerih lelah itu juga berbicara mengenai seluruh perjuangan hidup yang kita lakukan bersama-sama. Sejak kita kecil sampai kita dewasa. Kita bekerja keras, kita harus belajar, membesarkan anak, bahkan ada yang harus mengidap penyakit. Tapi kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang serba santai gitu ya. Tapi kehidupan yang terus mau berjuang untuk setia, untuk taat dan hidup benar sampai akhirnya. Di akhir kehidupan ini Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti, beristirahat dari jerih lelah kita di dunia ini. Seperti kapal yang sudah berlayar sekian lama akhirnya bisa berlabuh. Ya, awak kapal bisa beristirahat. Seperti prajurit yang bisa pulang dari medan perang, kembali ke rumahnya dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan orang yang dia kasihi. Koko adalah seorang fighter, seorang pejuang. Sejak kecilnya kita tahu. Dan kanker pankreas tidak dapat merampas daya juangnya. Dia seorang fighter bahkan sampai di nafas terakhirnya. Dia tidak menyerah. Sebagai seorang yang dikaruniai multi talenta, misalnya dalam bidang pelayanan begitu ya, masih banyak hal-hal yang sebenarnya ingin sekali Koko Jensen lakukan dalam hidupnya ini.
Ada persekutuan dan pelayanan The Gideons di satu tempat yang ya agak lesu belakangan ini. Jadi Koko ingin sekali menghidupkan kembali pelayanan The Gideons yang membagi Alkitab ke sekolah-sekolah, ke penjara-penjara, ke rumah sakit, ke hotel-hotel begitu ya. The Gideons ini adalah kumpulan para pengusaha Kristen yang ingin berbagi kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk keluarga, Koko seringkali bilang Koko masih ingin mendampingi anak, menantu, cucu-cucu. Dan matanya selalu berbinar ya kalau mulai ngomong tentang cucu-cucu. Setiap pagi ketika sehat, Koko pasti mencari cucu-cucunya. Pasti video call mereka. Walaupun hanya berbicara sebentar, hanya bisa saling melihat begitu. Koko sudah senang. Banyak sahabat berkata, Jensen has gone too soon. Sebenarnya memang masih banyak hal yang membutuhkan sentuhan karya Koko. Namun Bapa di surga berkata, cukup anakku, cukup. Jerilahmu buat orang-orang terkasih dan buat kerajaanku sudah cukup. Sekarang waktunya pulang dan beristirahat. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan disebut berbahagia juga karena perbuatan mereka itu menyertai mereka. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang akan dilupakan oleh Allah. Segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan berkata, juga penulisnya orang yang sama, yakni Rasul Yohanes. Dia berkata dalam Injil Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini adalah janji Tuhan. Bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia, mereka mendapatkan penghargaan khusus dari Bapa di surga. Dalam melakukan karyanya, Koko selalu mengusahakan dan menghendaki yang terbaik. Selalu berpesan begitu kepada saya, Diana, jangan pernah bersungut-sungut kecewa atau bagaimana kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Di saat terakhir saya membesuk Koko, Koko pun juga bilang, Diana, don't cry, don't be sad. Kita harus terus grateful, feeling grateful to the Lord. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Koko selalu mengusahakan dan menghendaki yang terbaik. Karena memang Tuhan yang lebih dahulu memberikan yang terbaik kepadanya. Jadi filosofi metiem itu sangat khas mewarnai hidupnya. Ini buku yang Koko prakarsai, ditulis untuk sahabatnya, penyair umbu. Koko mengatakan kalau bisa mencapai yang the best, mengapa hanya berhenti di yang the better? Kita harus mencapai yang the best. Karena Tuhan sudah memberikan pada kita kemampuan untuk mencapai itu. Saya tidak pernah lupa ketika saya bertanya tentang metiem itu apa, Koko menjelaskan tentang lomba menerbangkan burung ke udara. Setelah ditunggu beberapa saat, maka juri menentukan burung A ini yang berhak mendapat juara. Sebelum pengumuman diumumkan kejuaraan burung ini, ternyata dari balik awan turun seekor burung yang melebihi sang juara itu. Terbangnya begitu pesat sehingga ketika dia menembus awan, para juri tidak melihat dan dia turun dari awan. Itulah metiem, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran ini
membawa kita kepada suatu hal yang penting. Bahwa kita perlu melakukan hal yang baik dan terbaik, melayani sesama kita. Kita perlu melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Dengan demikian kematian kita kelak akan merupakan kematian yang merupakan kebahagiaan bagi kita. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila selama kita hidup, kita telah hidup bagi Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari family yang terkasih, pastikanlah hidup kita ini, saat ini dan yang ke depan hidup dalam Tuhan. Agar kita juga suatu ketika nanti boleh meninggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.